Prabowo beda. Prabowo beda dengan satu tingkatan. Prabowo tidak menggunakan SWOT analisis, tapi Prabowo menggunakan Asoka analisis. Beliau di dalam kehidupannya, tanpa beliau sadari, beliau menggunakan satu sistem Asoka, penelitian Asoka, sistem Asoka, yaitu pertama sekali ability, kemampuan. Beliau ketika ditawari sebuah jabatan juga beliau akan tanya, mampukah saya? Dan hari ini negeri ini membutuhkan orang yang bisa berpikir, apakah aku mampu memimpin bangsa sebesar ini? Luar biasa Bang ya. 275 juta penduduk negeri ini, bro. 1000 bahasa, 714 suku. Gitu. Dan itu harus bisa Bang? Harus. That is, we need ability. Kita butuh ability, kita butuh kemampuan itu. Ability akan mengantarkan kebisaan, mampu mengatasi segala bentuk dengan short, sweet, and simple. Short, sweet, and simple. Yang kedua, kata-kata kedua adalah strength, kekuatan. Tapi di sini untuk beliau kita nggak bilang kekuatan, tapi tangguh. Beliau tangguh. Tangguh dalam mengelola sesuatu. Berarti mengelola negeri ini dengan sistem good and clean governance. Terlebih apalagi beliau mantan Danjen Kopassus Bang ya. Dan beliau adalah tentara yang berada di medan tempur, bukan di belakang meja. Beliau tahu karakter anak buah. Itu anak buah datang melapor, sebelum lapor beliau tahu isi kepalanya. Jadi nggak bisa berbohong. Ketika ada orang muji-muji beliau udah tahu ini akan kemana orang ini. Apalagi kalau orang sampai sungkem-sungkem kepada beliau. Yang ketiga adalah opportunity, kesempatan. Beliau adalah orang yang begitu menjaga sebuah kesempatan, kepercayaan yang diberikan kepada beliau. Karena itu sampai hari ini beliau belum menjawab kan, apakah saya akan mencalonkan diri atau tidak. Tapi kami yang mengebu-gebu agar beliau mencalonkan diri. Melihat peluang dengan baik, mengambil langkah-langkah step by step. Itu. Kemudian ada satu yang berbeda dengan beliau. Beliau itu adalah, dalam Asoka itu ada namanya culture. C-nya itu culture. Beliau benar-benar menguasai budaya, tata, cara, adat, istiadat negeri ini. Jadi beliau nggak berani sembarangan. Dan beliau paling tidak suka ketika kita menjelekkan seseorang, meremehkan seseorang. Beliau menjaga itu. Strategi tentang budaya, menghormati local content, budaya lokal. Yang terakhir adalah setelah kita bicara budaya, yaitu kita bicara egality, cerdas, kecerdasan. Seorang pemimpin harus mampu menggunakan akal budi yang tajam dalam mengelola pikiran, perkataan, dan perbuatannya untuk menghasilkan sebuah keputusan dengan dasar analisa yang matang untuk kepentingan yang luas, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Banyak di kami yang dekat dengan beliau, yang jauh dengan beliau, yang jarang ketemu, yang mungkin ketemunya 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, tapi dengan jarak 200-300 meter, beliau bisa menyebut nama orang itu. Saya punya pengalaman satu hari di Bali, saya ketemu teman beliau, yang beliau tidak ketemu hampir 20 tahun lebih. Dan saya datang kepada beliau menyampaikan, Pak Prabowo, ada teman Bapak yang kehilangan Bapak sudah cukup lama, ingin bertemu Bapak. Mana? Begitu saya tunjuk, dengan jarak 200 meter, hanya kelihatan sampingnya, beliau bisa menyebut, itu Effendi pernah melatih ketika saya menjabat. Luar biasa. Pernah melatih di Kopassus. Jarang
Orang yang hari ini banyak sekali orang yang lupa pada kebaikan orang, ya, pada perjuangan orang. Kemudian Pak Prabowo itu, orang cuma melihat, Pak Prabowo itu orangnya sangat kocak. Kocak dalam joke-nya kalau udah ketemu, Pak. Saya selalu kalau udah ketemu beliau malah kelabakan, karena beliau lebih mahir logat gaya bahasa Inggris Indianya daripada saya. Nah, sehingga kami sangat nyaman dengan beliau. Beliau tahu harus berbicara apa, dengan siapa, kapan, dan bagaimana. That is the leader. That is the leader. Jadi inilah Bang ya alasan kuat kenapa Bang tadi mengatakan Indonesia membutuhkan satu pemimpin dengan parameter adalah Asoka Bang ya. Asoka. Dan itu semua dimiliki oleh Bapak Pak Prabowo. Ya. Mungkin kawan-kawan calon lain memiliki, tapi saya tidak tahu. Mereka pernah dengar nggak kata-kata Asoka ini sendiri, saya nggak tahu. Tapi untuk teori menganalisa sebuah kejadian, orang semua bicara biasa SWOT analysis. Iya, benar. Tapi Prabowo Subianto berbicara Asoka. Karena di sana ada culture and ability. Culture and ability. Dan ini jarang sekali. Jarang sekali. Dan Pak Prabowo itu selalu mengorangkan orang, menguongkan orang, dan tidak pernah merendahkan, meremehkan, dan sebagainya. Jadi, boleh dibilang Bang, Gerindra siap Bang ya, 2024? Iya, harus, Bang, ya? harus. Dan harus bisa nomor 1 Bang ya? Harus. Luar harus, biasa. ya. Demikian, Sobat Gema Pos, perbincangan saya dengan Abang AS Kobalen yang mengupas bagaimana persiapan untuk jelang pemilu 2024. Khususnya Partai Gerindra Bang ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang. Terima kasih. Bahagia selalu. Terima kasih. Indonesia Jaya.